Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Panili dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Rosihan Rosman. Kali ini saya akan menguraikan sejarah perkembangan dan penyebaran Panili di Indonesia. Saya akan menggunakan slide yang ada di latar belakang saya. Ya. Ini peta dunia, ya. Di sini menguraikan bagaimana perkembangan Panili dari negara asalnya. Panili ini berasal dari negara Meksiko. Ya, dari negara Meksiko. Pada awalnya penduduk asli Meksiko, mereka menggunakan buah panili kering ini untuk pengharum minuman coklat. Nah, di negara Meksiko ini, panili bisa diserbukan dengan bantuan kumbang, ya, yang namanya kumbang melapona. Ya. Nah, dengan bantuan kumbang ini, maka bunga yang muncul diserbukan dan berhasil menjadi buah. Ya. Karena kegunaannya itu, maka orang dari Eropa membawa tanaman panili ini ke Eropa dan dikembangkan di rumah kaca. Namun di sana tidak mampu untuk menghasilkan buah. Itu masuk ke Eropa pada tahun 1721 di abad ke-17. Dan kemudian pada abad ke-18 masuk ke Indonesia, ya, itu pada tahun 1817. Pertamanya berkembang di Jawa Barat, ya. Kemudian ke Lampung, Bali, dan menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Nah, memang panili ini cukup bernilai ekonomis, ya. Nilainya cukup tinggi, ya. Saat ini buah panili kering mencapai 3 juta sampai 5 juta per kilogram. Ya. Panili di Indonesia itu juga sama, tidak bisa menyerbuk sendiri, tidak bisa dan tidak ada kumbang yang untuk bisa menyerbukan. Sehingga setelah ditemukannya penyerbukan dengan bantuan manusia yang kita kenal hand pollination, ya, itu barulah panili ini berkembang meluas, ya. Nah, panili ini berkembangnya di Indonesia itu mulai pada tahun setelah kemerdekaan, ya, mulai tahun 1950-an, sekitar itu mulai berkembang karena saat itu memang nilai ekonominya cukup baik, ya. Dan pada tahun 1980-an setelah dipelajari, mengingat dia dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, ya, terutama petani, dan juga bisa memberi peluang untuk peningkatan
tenaga kerja ya. Nah, sekarang panili di Indonesia cukup tersebar ya, di 25 provinsi ya. Pada awalnya pada tahun 1983 itu ketika awal di Indonesia mulai terlihat perkembangannya membaik, dan saat itu sekitar luasannya sekitar 3.000 hektar lah ada di Indonesia, dan sekarang sudah bisa mencapai hampir 15 ribuan hektar, bahkan pernah lebih dari itu ya tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan melihat ya, jadi melihat perkembangannya yang cukup baik dan juga mengingat dia dapat diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara, maka tanaman panili ini terus berkembang ya. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah dan masuknya panili ke Indonesia ya. Mudah-mudahan uraian saya ini bermanfaat dan berguna sebagai menambah pengetahuan bagi yang belum mengetahuinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.